Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe ya guys @cerita lensa imajinasi. Selamat mendengar, enjoy. Bab 5, Ujian Pertama. Suasana di dataran tinggi berubah mencekam. Penjaga kegelapan, makhluk besar dengan tubuh seperti batu hitam dan mata merah menyala, bergerak mendekat, mengeluarkan suara gemuruh di setiap langkahnya. Jumlah mereka tidak sedikit, dan aura kegelapan yang memancar dari tubuh mereka membuat udara terasa berat. Arya menggenggam pedangnya erat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Di sebelahnya, Lila memegang pisau kecil yang ia bawa untuk berjaga-jaga, meski tangannya sedikit gemetar. Jangan panik, ujar Raiga dengan tenang, mengarahkan pedangnya yang bercahaya keemasan ke arah makhluk-makhluk itu. Fokuslah. Mereka kuat, tapi mereka bergerak lambat. Gunakan kecepatan dan ketangkasanmu. Makhluk-makhluk itu menggeram, lalu menyerang serentak. Salah satu dari mereka mengayunkan lengannya yang besar ke arah Arya. Pemuda itu melompat ke samping, nyaris saja terkena serangan itu. Tanah di tempat makhluk itu menghantam hancur berantakan, memperlihatkan kekuatan luar biasa mereka. Ini gila, seru Arya, mencoba menahan rasa takutnya. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, Arya, teriak Raiga sambil menebas salah satu makhluk. Pedang Raiga menembus tubuh batu itu dengan mudah, dan makhluk itu langsung hancur menjadi debu. Arya menelan ludah, lalu mencoba menyerang. Ia mengayunkan pedangnya ke salah satu makhluk, tetapi pedang itu hanya meninggalkan bekas goresan kecil di tubuh batu mereka. Mereka terlalu keras. Arya berteriak, mundur beberapa langkah. Raiga melompat ke sisi Arya. Kekuatanmu belum bangkit sepenuhnya. Fokuskan energimu pada pedang itu. Bayangkan seluruh kekuatanmu mengalir ke dalamnya. Arya mengangguk, mencoba melakukan apa yang Raiga katakan. Ia memejamkan mata, membayangkan energi dari tubuhnya mengalir ke pedangnya. Saat ia membuka mata, pedangnya mulai bersinar redup, memancarkan cahaya biru. Sekarang serang, perintah Raiga. Dengan teriakan penuh semangat, Arya melompat ke arah makhluk terdekat dan menebasnya. Kali ini, pedangnya menembus tubuh batu itu, menghancurkannya menjadi pecahan kecil. Arya terdiam sejenak, terkejut oleh apa yang baru saja ia lakukan. Aku berhasil, gumamnya. Lila, yang sebelumnya hanya menghindar, memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang dari jarak jauh. Ia melemparkan batu-batu tajam ke arah mata makhluk-makhluk itu, membuat mereka kesulitan melihat. Aku juga bisa membantu, serunya dengan percaya diri. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi berkat arahan Raiga, Arya dan Lila berhasil mengatasi ketakutan mereka dan mulai melawan dengan lebih terorganisir. Satu persatu penjaga kegelapan berhasil dikalahkan, hingga akhirnya tidak ada lagi makhluk yang tersisa. Arya terjatuh ke tanah, terengah-engah. Mereka sangat kuat. Jika kau tidak ada di sini, Raiga, aku mungkin sudah mati. Raiga menyarungkan pedangnya, menatap Arya dengan senyum tipis. Kau memiliki potensi besar, Arya. Tapi potensi itu tidak akan berarti apa-apa jika kau tidak percaya pada dirimu sendiri. Pertempuran ini baru awal. Ujian yang lebih berat masih menunggu. Arya menatap pedangnya yang kini kembali redup. Ia merasa lega sekaligus cemas. Lila mendekat, duduk di sampingnya. Kau melakukannya, Arya. Aku tahu kau bisa. Arya tersenyum kecil, lalu menatap puncak gunung yang tampak semakin dekat. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ujian selanjutnya, tapi aku tidak akan berhenti. Aku harus tahu kebenaran tentang darah purba ini dan menghentikan kegelapan yang mengancam dunia. Raiga memandang mereka berdua. Kalian menunjukkan keberanian besar hari ini. Tapi ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang melawan musuh dari luar. Kalian juga harus bersiap menghadapi musuh dalam diri kalian sendiri. Malam itu, mereka memutuskan untuk beristirahat di reruntuhan. Sementara api unggun menyala kecil di tengah-tengah mereka, Arya merenung dalam diam. Kilatan ingatan tentang para pendekar darah purba terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Pikir Arya. Di kejauhan, puncak gunung langit merah berdiri megah, seolah mengawasi perjalanan mereka. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, rahasia tentang darah purba semakin mendekati permukaan. Apakah Arya siap untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di puncak gunung? Ujian apa lagi yang menunggu mereka di perjalanan berikutnya? Misteri semakin mendalam. Bab 6, Jejak Masa Lalu. Fajar menyingsing, dan kabut tipis meliputi reruntuhan tempat Arya, Lila, dan Raiga beristirahat.
Suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung pagi membawa sedikit ketenangan setelah malam penuh ketegangan. Namun, Arya masih tenggelam dalam pikirannya, memandangi pedangnya yang tergeletak di sampingnya. Semua ini terasa seperti mimpi, gumam Arya pelan. Lila, yang duduk tidak jauh darinya sambil menyiapkan bekal sederhana, menoleh. Kau memikirkan tentang darah purba lagi? Arya mengangguk. Aku tidak pernah berpikir hidupku akan berubah seperti ini. Aku hanya seorang pemuda desa. Sekarang aku dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak pernah kuminta. Raiga, yang sedang mengamati jalan di depan mereka, mendengar percakapan itu dan mendekat. Tanggung jawab sering kali datang tanpa peringatan, Arya. Namun, darah purba yang mengalir dalam dirimu memilihmu untuk tugas ini. Leluhurmu percaya padamu, dan kau harus belajar untuk percaya pada dirimu sendiri. Arya menatap Raiga, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang leluhurku. Bagaimana aku bisa memahami warisan ini jika aku bahkan tidak tahu siapa mereka? Raiga tersenyum tipis. Kita akan menemukan jawabannya di puncak gunung. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kau lihat. Raiga memimpin Arya dan Lila menuju bagian lain dari reruntuhan, di mana sebuah monumen besar berdiri. Monumen itu terbuat dari batu putih dengan ukiran naga besar yang melingkar di sekelilingnya. Di tengah-tengahnya, terdapat sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan cahaya samar berwarna emas. Inilah jejak masa lalu, kata Raiga sambil menunjuk simbol itu. Monumen ini menyimpan fragmen kenangan para leluhurmu. Hanya keturunan darah purba yang bisa mengaksesnya. Arya melangkah mendekat dengan hati-hati. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari monumen itu, seperti suara yang samar namun akrab. Apa yang harus aku lakukan? Letakkan tanganmu di simbol itu, ujar Raiga. Biarkan monumen ini menunjukkan padamu kebenaran yang tersembunyi. Arya mengangguk dan menyentuh simbol itu. Begitu tangannya menyentuh permukaannya, cahaya emas memancar terang, menyelimuti tubuhnya. Arya mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Sebuah dataran luas dengan langit merah membara, di mana naga-naga besar melayang di udara. Di kejauhan, sekelompok pendekar berdiri berjajar, masing-masing memegang senjata bercahaya. Ia melihat seorang pria berwajah tegas berdiri di barisan depan. Rambutnya panjang, dan auranya memancarkan kewibawaan. Pria itu berbicara dengan Raja Naga, sosok besar dengan sisik keemasan yang bersinar terang. Kita tidak bisa membiarkan kegelapan menghancurkan dunia ini, kata pria itu dengan suara lantang. Raja Naga mengangguk. Aku akan mempercayakan kekuatanku pada keturunanmu. Tapi ingat, kekuatan ini hanya boleh digunakan untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Arya merasa dadanya bergetar. Ia menyadari pria itu adalah salah satu leluhurnya, seseorang yang memikul tanggung jawab besar untuk melindungi dunia. Namun, kenangan itu berubah menjadi gelap. Ia melihat bayangan kegelapan menyerang, meluluh lantakkan para pendekar dan naga. Jeritan terdengar di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Kegelapan tidak akan berhenti sampai semuanya hancur, suara itu bergema di kepalanya. Keturunanmu harus melanjutkan pertempuran ini. Cahaya emas memudar, dan Arya tersadar kembali di depan monumen. Napasnya memburu, dan tubuhnya basah oleh keringat. Apa yang kau lihat? Tanya Lila dengan khawatir. Arya menatap mereka dengan mata penuh emosi. Aku melihat mereka, para leluhurku. Mereka berjuang bersama Raja Naga untuk melindungi dunia. Tapi aku juga melihat kehancuran, kegelapan menghancurkan segalanya. Raiga mengangguk pelan. Itulah yang terjadi di masa lalu. Kegelapan tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanya disegel sementara. Dan sekarang, segel itu melemah. Arya menggenggam pedangnya erat. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkan ini terulang. Aku akan melindungi dunia ini, seperti yang dilakukan leluhurku. Raiga tersenyum tipis, melihat tekad yang tumbuh di mata Arya. Itu adalah langkah pertama untuk menjadi pewaris sejati darah purba. Mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan reruntuhan jejak masa lalu. Namun, Arya merasa bahwa beban tanggung jawabnya semakin berat. Di balik puncak gunung langit merah, jawaban terakhir tentang takdirnya menunggu, bersama dengan ancaman kegelapan yang semakin dekat. Apakah Arya benar-benar siap menghadapi apa yang ada di puncak? Atau, seperti leluhurnya, ia harus mengorbankan segalanya demi dunia ini? Perjalanan masih panjang, dan bayangan kegelapan terus membayangi mereka.